Ya, kembali lagi bersama kami di HNY Permata. Sekarang masih di tempat Rawon Manten, di mana tempat makan sekaligus galeri. Di sini kita bisa melihat karya-karya dari Pak Nuno yang sangat amat menakjubkan. Ya, sekarang kita langsung saja wawancara beliau langsung. Seperti apa dan bagaimana? Yuk kita simak saja. Hai, kembali lagi bersama HNY Permata. Saya Hani dengan Pak Nuno ya. Iya. Jadi kita panggil dengan Pak Nuno, salah satu pemilik dari Rawon Manten. Nanti ada filosofinya dari semuanya itu. Nanti kita akan bagi dua part antara makanan dan galerinya. Kenapa? Karena dalam satu tempat ini memiliki dua hal yang sangat erat berkaitan satu dengan yang lainnya. Oke, seperti apa dan bagaimana langsung tanya aja ke namanya langsung. Ya. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya. Kita cerita dulu tentang galerinya nih. Oke. Awal mulanya melukis itu dari hobi pasti kan ya Pak ya? Ya. Oke, bisa cerita dari awal? Saya melukis itu dari kecil. Saya suka. Iya. Terus sekolah di Institut Kesenian Jakarta di Cikini, IKJ. Oh, tahun berapa IKJ Pak? 91. Oh, 91? Iya. Oke. Ngambil seni rupa. Seni rupa. Nah, ya udah, terus itu sebenarnya ceritanya panjang, kita potong dulu kalau kepanjangan nanti. Iya. Jadi ya sudah Pak, saya, ya akhirnya saya sudah berkesenian sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Seumur hidup berkesenian. Oh, jadi seumur hidup berkecimpung di dunia seni. Di dunia seni. Jadi di dunia seni itu harus punya keyakinan. Ya, ngeri kalau nggak punya keyakinan di dunia seni itu, karena antara logika sama rasa ini bertentangan. Nah, ketika saya sudah bisa memaknai olah rasa ya, berkesenian olah rasa, saya bisa memaknai itu, ya sudah, saya enjoy di berkesenian. Juga ngajar juga. Oh, ngajar. Ya, saya ngajar di Kementerian BUMN. Jadi muridnya direksi, ibu-ibu direksi. Nah, yang menarik memang yaitu olah rasa. Jadi selama ini manusia itu sehari-harinya berlogika. Betul. Sibuk dengan logika. Nah, dia lupa dia harus dialog dengan rasanya. Nah, disitulah filosofinya berkesenian. Oke. Begitu, Mas. Oh, jadi kan olah rasa itu kan intangible ya, enggak? Tiap orang itu olah rasanya berbeda-beda ya. Betul. Tapi yang saya tahu, satu sepakati bahwa lukisan di belakang ini bagus. Orang biasa pun seperti saya melihat lukisan ini bagus gitu. Karena secara saya pribadi, perspektif saya ngelihatnya ini kesannya itu hidup gitu loh. Dan nggak semua pelukis itu bisa menyampaikan ke orang biasa untuk bisa merasakan olah rasa itu gitu. Gimana caranya gitu? Berkesenian itu kita bicara tentang rasa, makanya disebut olah rasa. Nah, di mana kita bisa bedain kita pada saat berlogika, di mana pada saat merasakan. Di dunia seni, terutama seni lukis ya. Sebenarnya seni semua sama. Di seni lukis, saya karena di dunia saya seni lukis, jadi saya cerita seni lukis. Di mana kita berlogika pada saat kita sketsa, bikin sketsa. Ya, sketsa. Itu pakai logika, perspektifnya, terus komposisinya, itu logika. Tapi pada saat melukis, rasalah yang bekerja. Nah, nggak nyampe, logika nggak akan pernah nyampe. Kenapa bikin mata bisa hidup, karakter orangnya, ada 6 miliar penduduk bumi, dan dua mata sama hidung ini sama. Tapi artinya sepersekian mili itu merubah karakter kan, dari sekian miliar itu orang. Bener. Nah, itu kalau nggak rasa nggak bisa, kalau logika nggak bisa, gitu loh. Jadi kita melukiskan perasaan. Nah, gitu. Jadi ya harus pakai rasa. Jadi kalau saya boleh potong, jadi basicnya itu harus sketsnya itu tetap ada logika di situ, tapi hanya di sketsnya. Sisanya olah rasa. Rasa, kita bicara rasa. Nah, kadang-kadang saya sendiri juga kok bisa ya gini.
logika saya nggak sampai. Bahkan Bapak sendiri. Iya, nggak sampai logika saya. Oke. Sama dengan inspirasi, itu kan susah dilogikain Iya, gitu loh. benar. Tiba-tiba jadi ini bisa begini gitu Pak ya. Betul. Terus yang bersangkutan dengan yang ada tadi nanti kita akan kasih lihat videonya tentang yang ada lukisan presiden yang ada di sebelah sana, nanti kita kasih lihat nih videonya yang sekarang nih ya, kita kasih lihat. Nah yang 6 ya, presiden kita dari Soekarno sampai sekarang yang di Jokowi. Nah itu filosofinya apa sih dibalik itu Pak? Dia memegang aransemen masing-masing. Iya. Jadi waktu itu saya lihat Jazz Gunung di Bromo. Tahun berapa ya, itu udah lama sekali. Waktu saya nonton, bagus banget suaranya, soundnya bagus, terus menarik lah. Pertunjukan musik di gunung. Nah, tiba-tiba saya berpikir kalau keroncong main di sini ada yang nonton nggak? Nah, yaudah hilang. Waktu itu ada pertanyaan gitu, hilang udah. Beberapa tahun kemudian muncullah lukisan presiden ini. Nah, akhirnya kalau presiden yang main keroncong ini menarik. Nah, inspirasinya karena saya lihat di medsos itu berantem terus, beda pendapat, akhirnya bermusuhan, bahkan keluarga, bahkan pertemanan itu putus itu gara-gara politik. Gara-gara politik. Nah, akhirnya muncullah, kenapa nggak presiden saya bikin judulnya siapapun presidennya mainkan keroncong dengan merdu. Nah, itu di situ yang inspirasi saya yang karena huru hara di medsos ini yang buat saya ini bahaya. Indonesia ini kalau dengan beda pandangan politik kita terpecah belah, bahaya. Ya, ini saya satuin presiden itu. Makanya di situ kan semua main alat musik karena main keroncong presiden ini. Dalam satu masa, dari Presiden Soekarno sampai Jokowi dalam satu masa. Alat musiknya juga sesuai karakternya. Masing-masing. Iya, kayak Bung Karno dia founding father ya. Jadi masing-masing kayak Gus Dur itu tradisional ya, saya kasih main suling sesuai sama karakternya gitu. Jadi di situ, jadi setiap presiden itu punya alat musik masing-masing dengan karakter masing-masing, tapi tetap harus harmonisasi. Ya. Jadi terciptalah Indonesia yang sekarang kita yang ada di Indonesia sekarang, sehingga dapat keroncongnya itu dapat dinikmati. Iya, karena keroncong itu ciri khas musik Indonesia. Nah itu ya kenapa backgroundnya juga Gunung Bromo. Oh iya, backgroundnya Gunung Bromo. Gunung Bromo itu indah banget, itu ada di Indonesia. Makanya Indonesia sebenarnya indah banget, jangan sampai pecah. Gitu aja intinya, pesannya di situ aja. Dan sekarang gara-gara politik terkotak-kotak ya Pak. Iya. Jadi jangan sampai karena politik orang lupa sama saudara, lupa bener, sama bener, bahkan bermusuhan kan? Iya. Nah, sampai detik ini ada keluarga saya yang kayak begitu gara-gara banyak politik, bener, bertahun-tahun bener, sampai nggak silaturahmi. Bener. Nah, ini pesan yang saya sampaikan nanti saya keluarin di 2024, 2023 sudah saya keluarin lah. Artinya jadi pemimpin itu nggak mudah. Kalau kita caci maki terus itu sudahlah, lupain, ada plus minusnya. Tapi bagaimanapun juga dia pemimpin kita. Nah, gitulah intinya gitu. Jadi kita harus menghargai siapapun pemimpinnya. Iya, siapapun pemimpinnya kita hargai. Karena itu udah pilihan rakyat. Betul. Nah, itu kan dari satu lukisan bisa menghasilkan banyak cerita ya. Betul. Jadi selama ini sudah total berapa banyak lukisan yang sudah Pak Nuno? Saya aktif melukis itu dari SMP, kan udah lupa berapa ribu lukisan saya bikin. Ribuan kali. Iya, ribuan. Oh, ribuan. Jadi, sampai sekarang berarti semua itu bisa dikoleksi sama semua orang kan? Iya. Termasuk lukisan di belakang-belakang ini bisa dikoleksi sama orang? Iya, bisa. Jadi kalian bila mana ingin memesan juga bisa lah? Iya, kalau pameran ya beli di pameran. Kalau pesan juga bisa.
Jadi kalau pesan bisa langsung melalui Kang sendiri datang ke sini di Rawan Manten ya. Iya, Jatinegara. Di Jatinegara di Rawan Manten. Bisa juga lihat-lihat koleksinya di sini, atau juga lagi apa tadi pameran ya Pak ya. Biasanya pameran di mana Pak? Saya keliling lah di mana-mana pameran. Keliling. Jadi tinggal langsung lihat aja di mana pameran. Iya. Ya. Oke, nanti jangan lupa di konten selanjutnya kita akan membahas sedikit bocoran nih Pak. Tadi Bapak cerita tentang ada sangkut pautnya Rawan Manten dengan galeri. Oh ya, saya nggak suka berbisnis sebenarnya. Saya berkesenian. Saya memang menikmati berkesenian. Tiba-tiba saya bilang pesan dari langit. Jadi waktu itu saya ada di Malang, lagi di tengah jalan itu saya di perjalanan saya makan rawon di pinggir jalan di tenda. Saya suka rawon, tapi waktu malam itu saya makan rawon itu saya teringat masa kecil saya. Kalau di Malang itu kalau dulu ada tahun 70-an kalau ada pengantin suguhannya cuma satu rawon. Suguhannya cuma satu rawon. Rasanya itu mengingatkan saya waktu masih kecil. Rasanya ini saya ingat. Nah, sudah terngiang-ngiang di kepala ini rawon manten. Saya cuekin aja. 3 bulan kemudian, wah ini pesan dari langit ini. Saya suruh bikin menu ini bumbu-bumbunya yang saya terjemahin lewat kalimat. Jadi rasanya seperti ini. Nah, ya sudah jadilah rawon manten ini. Ternyata di samping saya bikin kuliner ini ada pesan lagi. Ada teman-teman ngumpul diskusi, kita ngobrol-ngobrol banyak hal. Nah, ternyata pesannya seperti itu. Ya udahlah, jadilah. Tapi selain saya buat kuliner ini sebenarnya ada pesan lagi melestarikan budaya kuliner. Karena rawon ini sejarahnya menarik. Rawon ini makanan raja-raja zaman dulu. Oh, raja-raja? Iya. Jadi cuma raja aja? Iya. Sebenarnya makanan bangsawan rawon ini zaman dulu. Dalam ceritanya itu. Nah, akhirnya kita melestarikan kuliner lah. Kalau dulu masih ingat rendang, makanan terenak di dunia. Nah, tahun kemarin itu rawon. Jadi menurut survei di Kroasia itu rawon. Nah, itu tadi. Sebenarnya Indonesia ini menarik banget, banyak kuliner yang enak lah. Di setiap daerah punya masing-masing. Nah, ini kalau setiap daerah dimunculin luar biasa, budayanya luar biasa, makanannya luar biasa. Indonesia ini kaya raya, luar biasa. Di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung ya. Betul. Jadi kita harus melestarikan budaya, culture di tempat kalian berada, mau kalian ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Papua, bahkan sampai dimanapun kalian berada, kalian harus melestarikan budaya setempat gitu ya. Beruntung banget kita yang terlahir di Indonesia karena beraneka ragam budayanya, makanannya dan segala macam. Karena saya juga kan channel ini channel batu Pak, channel batu, tapi kita mereview batu-batu dan di dunia hobi gitu. Batu sebenarnya juga itu luar biasa. Kalau ada kunjungan kepala negara kan kadang-kadang dikasih batu. Keris. Iya, nah, keris. Itu dulu saya di zaman SBY kan dia kasih batu. Dari Jawa Barat gitu kan, dari Garut. Nah, jadi kan sebenarnya saling berkaitan nih antara batu, maksudnya batu itu bagian manusia, bagian dari seni karena batu itu menunjukkan ada niat yang tadi Bapak bilang, ada yang tidak bisa dinilai dari logika. Nah, orang bisa beli dengan harga sekian dengan nominal tertentu kan mungkin untuk orang awam nggak mungkin dibeli kan Pak. Itu seni. Seni. Ya kan, kayak misalkan contoh, mohon maaf sebelumnya, misalkan orang beli lukisan Bapak harga nominal dengan sekian misalkan. Kan untuk orang awam tidak ternilai, tapi bagi orang tertentu yang bisa mengapresiasikan itu kan akan menjadi sebuah nilai yang tidak ternilai bahkan dengan uang tersebut gitu kan, karena mungkin ada terikatan emosi. Kayak misalkan kayak begini kan tentang masa lalu gitu kan, segala macam gitu kan. Jadi itu yang memulai membuat nilai tambah. Betul. Kan jadi tidak ternilai itu. Jadi menurut saya batu itu juga salah satu di dunia seni. Jadi pesan saya di sini jangan lupa kalau makan di sini enak banget, saya udah nyobain makanannya. Ya rawon
besok kita akan coba, akan kita liput juga. Saya udah nyobain tahu telurnya itu enak banget karena itu salah satu hobi saya. Kemanapun saya pergi ke Jawa pasti saya selalu makan tahu telur. Kalau Bapak mungkin kan rawon dia tadi, kalau saya tahu telur. Wah, di sini enak rasanya, asli. Saya bilang recommended banget. Oke, sekian dulu dari saya dan ciao.